Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Tati dalam video pembelajaran gerak pada makhluk hidup. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua makhluk hidup itu juga bergerak loh? Bahkan tumbuhan yang kelihatannya diam saja ternyata bergerak juga. Yuk kita bahas bersama dalam video ini. Walaupun semua gerak terjadi pada makhluk hidup, tetapi tidak semua dapat kita amati. Hal ini terjadi karena ada beberapa makhluk hidup yang membutuhkan waktu dan bergerak secara perlahan-lahan. Nah, untuk gerak sendiri dibagi menjadi dua, gerak pada hewan dan gerak pada tumbuhan. Secara ilmiah, gerak pada makhluk hidup adalah suatu bentuk reaksi makhluk hidup terhadap rangsangan. Pada hewan yang memiliki alat gerak aktif seperti kaki, sayap, atau sirip, gerakannya disebut gerak aktif. Sedangkan pada tumbuhan yang tidak memiliki alat gerak aktif, gerakannya disebut gerak pasif. Berdasarkan macam rangsangannya, gerak pada tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu gerak autonom, gerak esionom, dan gerak higroskopis. Gerak autonom adalah gerakan yang tidak diketahui secara jelas penyebabnya. Para ilmuwan menduga gerakan ini berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak plasma sel. Gerak esionom adalah gerakan yang terjadi pada tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Contohnya, putri malu. Gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan-tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Contohnya, terbukanya buah cemara. Nah, anak-anak, itu tadi berbagai jenis gerak pada tumbuhan. Sekarang kita bahas pada hewan. Pada umumnya, hewan itu terbagi menjadi dua. Ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata dia memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Pada hewan avertebrata, contohnya bekicot. Bekicot bergerak dengan kaki otot. Pada hewan vertebrata terdapat otot dan tulang sebagai alat gerak, di mana otot berfungsi sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Contoh alat gerak pada vertebrata misalnya kaki, sayap, atau sirip. Burung menggunakan sayap untuk bergerak atau terbang. Dengan gabungan otot yang kuat dan tulang yang ringan, kepakan sayap burung membuat gaya angkat yang memungkinkan burung untuk terbang. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kuis. Yang pertama, apa itu gerak? Yang kedua, ada berapa jenis gerak pada makhluk hidup? Dan yang ketiga, sebutkan macam gerak pada tumbuhan. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.